Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Salam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amen. Karena semuanya ini ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan langsung melihat firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 14 mulai dari ayatnya yang ke-15. Agak panjang tapi mari saudara kita ikuti supaya mendapatkan satu pemikiran yang jelas dari firman Tuhan. Dan Siti akan baca untuk kita. Keluaran 14 dan ayat 15 serta seterusnya. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikecaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini.
mengenai peristiwa ini luar biasa. Amin. Bagaimana Tuhan beracara dengan bangsa Mesir. Saudara-saudara sekalian, dari pembacaan kita pada pagi ini, saya mau beri tema kepada kita semua. Bagi Tuhan selalu ada jalan, ya. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Ya. Selalu ada jalan, walaupun mungkin kita merasa jalan buntu, tidak ada jalan, tetapi Tuhan selalu ada jalan karena Dia bertakhta di tempat yang tinggi. Nah, Dia melihat segala sesuatunya. Kita melihat bahwa bagi bangsa Israel, mereka sedang dipimpin oleh Tuhan untuk menuju tanah Kanaan. Ya. Sebenarnya ada jalan lain, Ya. tapi ini jalan pintas yang lebih dekat sebenarnya. Tapi kesulitannya cukup berat, ya. Jalan pintas, namun kesulitannya cukup tinggi, ya. Nah, mereka harus melewati laut Teberau. Saya pikir kalau hari itu tidak ada orang Mesir kejar di belakang, tidak ada tembok bukit-bukit karang di kiri dan kanan, mungkin mereka balik, mereka mau cari jalan lain. Tapi karena mereka ada tekanan dari pressure, ada tekanan dari belakang, mereka akhirnya lari seperti diarahkan ke laut semuanya begitu. Untuk melihat mujizat Allah. Ya, itu Allah bawa mereka ke situ. Untuk mereka melihat bahwa Dia Allah yang luar biasa. Bagi mereka itu persoalan, tapi bagi Tuhan tidak ada masalah, ya. Ini seperti Tuhan membawa mereka ke jalan yang penuh tantangan iman. Betul. Kadang-kadang kita begitu kan. Tuhan pimpin kita untuk menguji iman kita. Benar. Ya. Ya. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar. Di kiri dan kanan ada bukit-bukit batu yang kejar. Sedangkan di depan laut, sedang di depan mereka ada laut yang menghadang mereka. Biasanya apa yang terjadi di saat-saat seperti itu? Ya, kalau kita pikirkan saja, kalau hari itu kita semua ini, ya, kita jemaat kemurnian semua berdiri di tepi laut itu, hari itu kira-kira apa yang terjadi? Saya lagi bayangkan siapa yang paling menjadi duluan, ya, dari jemaat itu. Ada histeris, ya, ada suara-suaranya yang luar biasa, pasti yang suaranya nyaring-nyaring, wah itu lebih kencang, itu teriak-teriak, histeris, ya, karena di belakang ada musuh, ya, dan mereka tidak bisa memanjat tembok-tembok batu yang mereka ada. Panik, ya. Ya, jadi yang pertama panik, pasti terjadi kepanikan, dan yang kedua tuh terjadi bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut, ya. Yang ketiga tuh pasti itu sudah pasti marah besar, ya, pasti Musa diamuk hari itu. Iya, pasti. Tapi Musa tenang aja walaupun dimarah-marah, ya, dia cepat. Memang mereka nggak sempat marah-marah lama karena musuh di belakang, mereka harus lari, ya, jalannya cepat. Tapi ada satu hal, biasanya seperti itu orang mudah kecewa. Betul. Kecewa. Betul. Mungkin dia sudah bayangkan sebentar lagi mati, jadi mereka kecewa. Nah, biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan. Dan apa yang harus mereka lakukan agar ada jalan keluar untuk selamat? Iya, seringkali ada orang mengatakan begini, belakang tidak bisa mundur, kiri kanan tidak bisa, ke depan juga nggak bisa, ada laut. Orang bilang harus ke atas. Ya. Kalau ke atas itu istilahnya harus kepada Tuhan. Harus minta pertolongan Tuhan, harus berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ada Tuhan, Musa bilang kepada mereka, jangan takut, itu pertama. Dalam menghadapi situasi apapun juga, nomor satu, jangan takut. Karena biasanya ketakutan membuat kepanikan. Ya. Kita tahu bahwa banyak rumah terbakar. Itu sebenarnya diakibatkan oleh takut dan panik. Ya, kepanikan. Sebenarnya kalau dia tenang, mengatasi api yang kecil, pasti tidak terjadi kebakaran karena panik. Nah, itu yang terjadi. Hal yang kedua yang Tuhan perintahkan untuk Musa hari itu, supaya mereka menghentikan keluhan. Berhenti mengeluh, jalan. Kata firman Tuhan, jangan suruh mereka jalan cepat dan berhenti mengeluh. Kalau kita baca dari terjemahan dari firman Tuhan, firman Allah yang hidup,
Di situ jelas. Mm. Suruh mereka berhenti mengeluh dan sekarang jalan lebih cepat. Iya. Itu yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian juga mereka harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Iya, mereka harus percaya apa yang Tuhan perintahkan, jalan. Pasti Tuhan ada solusi, ya. Nah, apalagi ya kayaknya. Mereka juga harus tetap bersemangat dan terus berjalan dengan yakin. Ya, kadang-kadang kalau ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, kita kehilangan semangat. Ya. Kehilangan semangat, mukanya layu, kehilangan semangat. Orang kalau kehilangan semangat itu kehilangan keyakinan kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Lalu apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu, ini karena mereka mentaati firman Tuhan dan Tuhan menolong mereka, melihat mereka punya kesungguhan, walaupun juga mereka berat ya menghadapi hal ini. Kita tahu bahwa Tuhan buka mereka jalan. Amin, amin. Ya, memang kadang-kadang Tuhan marah juga kepada mereka, tetapi akhirnya Tuhan juga buka jalan. Dengan perantaraan Musa, tadi kita baca, Tuhan bilang, Musa tunjukkan tongkatmu ke laut. Ya. Nah, terbelahlah laut itu. Ya. Dengan perantaraan angin timur. Ya. Kita lihat bahwa seringkali dalam penyelidikan itu angin timur pada saat itu, angin yang begitu dingin. Sehingga kelihatannya laut seperti membeku dan terbelah, ya. Sehingga dia tidak balik. Jadi mereka jalan dengan kaki kering, ya, air semua, airnya kan tersibak, tersibak bersih, dan seperti membeku. Banyak penelitian seperti itu. Tapi oke lah, apapun itu, yang penting Tuhan buka jalan di tengah-tengah laut, dan mereka bisa lewat semalaman. Ya, 600.000 orang lebih. Bayangin lewatnya luar biasa ya, panjang barisannya. Jadi Allah di sini berperang ganti mereka ya. Allah berperang ganti mereka. Kata Musa, kamu tenang aja, Tuhan akan berperang ganti kita. Itu perkataan Musa tuh. Dan betul kita tahu bahwa tadi kita baca Allah berperang ganti mereka, sehingga tentara Mesir dengan perlengkapan yang luar biasa, dengan kuda-kuda perangnya semua, kereta, ya, terkubur di tengah-tengah laut. Itu bukan kehebatan siapa-siapa, itu karena Tuhan. Amin. Ya. Lalu Amin. Tuhan selalu berperan lewat orang yang dipercayainya. Kita lihat laut tidak terbelah tiba-tiba begitu, tapi Tuhan bilang, Musa, tunjukkan tongkatmu. Wah, tunjukkan tongkat. Dan biasa, terbelah. Nah, untuk nutupin laut lagi, Tuhan juga bilang, kalau kamu bisa saja langsung tutup saja. Tapi Tuhan bilang, Musa, tunjukkan tongkatmu. Nah, itulah Tuhan memberikan power, Tuhan memberikan kuasa kepada seorang pemimpin. Ya, jadi dipercayakan Tuhan, kuasa. Walaupun Tuhan bisa melakukannya sendiri, tapi Tuhan suruh Musa, tunjuk tongkat. Nah, itu sebabnya bangsa Israel begitu menghormati Musa, walaupun pada saat-saat tertentu mereka tidak terlalu menghormati Musa. Nah, di sini kami akan nyanyikan bersama dengan saudara juga sebuah lagu yang sudah lama mungkin kita tidak nyanyikan, yaitu Saat Tidak Ada Jalan. Pada saat tidak ada jalan, Tuhan sediakan bagi kita jalan. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada
Yesus yang memberikan kepastian, dia memberi jalan, dan dia memberi kita jawaban. Mungkin pada pagi ini ada yang mengalami jalan buntu, ada yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, dan ada yang membutuhkan kepastian dari Tuhan. Tuhan ada, Yesus ada untuk menolong kita semua. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, di ujung dari renungan ini, kami datang kepada Tuhan bersama dengan semua pendengar, dengan jemaat gereja kemurnian. Mungkin pagi ini ada yang dalam kesulitan kehidupan, ada yang mengalami jalan buntu, ada yang mungkin butuh jawaban dari Tuhan, ada yang butuh kepastian daripada Tuhan. Ada yang seperti bangsa Israel berdiri hanya di depan laut dan melihat di belakang ada tantangan, kiri kanan penuh tantangan, di depan tidak ada jalan. Tapi waktu kami menengadah kepada Yesus, ada jalan, ada solusi. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka, bukakan jalan-jalan di tengah-tengah keadaan yang sukar sulit ini. Tapi Engkau ada bersama. Terima kasih banyak Bapak. Pelihara jemaat Tuhan sepanjang minggu berjalan ini dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati pendidikan anak-anak. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Roh Kudus memegang tangan hidup kami dan memimpin kami seperti bangsa Israel dipimpin Allah sampai tiba di Kanaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat kita mengalami persoalan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan. Amin.